Halo semuanya, kami dari PSO Podcast Saone. Nah, jadi kita tuh kan belum kenal tuh maka nggak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Aristo. Nama saya Gregory Sastiasa. Nama saya Jose. Nama saya Raka Kristian. Jadi di sini saya dan teman-teman akan menerangkan tentang Indonesia dan zaman praksara. Sebenarnya masa prasejarah atau praksara itu apa sih? Nah, praksara itu adalah zaman di mana manusia tidak atau belum mengenal tulisan. Pra itu artinya belum, dan tidak atau tidak ya. Dan aksara berarti huruf atau tulisan. Lalu setiap bangsa di dunia mengalami masa praksara yang berbeda. Begitu juga hilangnya masa praksara tersebut. Nah, setelah manusia mengenal tulisan, maka berubah menjadi zaman sejarah itu sendiri. Itu. Nah, berarti di zaman prasejarah tentunya ada kehidupan ya. Untuk kehidupan pada masa itu apa saja ya kalau boleh tahu? Nah, di zaman prasejarah ada 4 macam nih. Zaman Arkozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, atau zaman sekunder, atau biasa disebut dengan zaman Raktil, zaman Neozoikum. Nah, di zaman prasejarah itu menurut geologi ada 4 macam nih. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Zaman ini adalah zaman yang paling tua, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini belum ada kehidupan karena bumi masih dalam proses pembentukan serta permukaannya yang masih sangat panas. Lalu ada zaman Paleozoikum. Zaman ini bisa disebut zaman primer. Pada masa ini suhu bumi menurun drastis sehingga bumi menjadi dingin. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dan pada masa ini juga muncul makhluk hidup bersatu yang diperkirakan sebagai makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi. Nah, selanjutnya ada masa Mesozoikum atau zaman sekunder. Nah, zaman ini biasa disebut juga sebagai zaman reptil. Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, dan di sana di zaman ini hidup reptil-reptil raksasa seperti contohnya ada dinosaurus, terus ada reptil laut dan lain-lain. Yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini adalah zaman yang sudah mulai stabil, di mana sudah ada hewan menyusui yang hidup pada masa ini, sekaligus berkurangnya hewan reptil besar yang seperti tadi dikatakan sama Mas Widi tadi, kayak apa namanya dinosaurus, terus reptil laut. Zaman ini juga masih terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu pada zaman Divilum atau disebut juga dengan zaman es, karena pada zaman es ini daerah kutub mulai mencair karena perubahan iklim yang berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Manusia juga sudah mulai hidup pada zaman ini. Yang kedua adalah zaman Aluvium. Berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu, ditandai dengan munculnya nenek moyang dari manusia modern, yaitu Homo sapiens, masa praksara dan prasejarah di Indonesia. Nah, di zaman prasejarah juga ada nih beberapa manusia purba yang hidup di Indonesia. Ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kita mulai dari Meganthropus Paleozoikum, yaitu manusia purba besar, tua yang hidup di Jawa. Ia memiliki tubuh yang kekar. Manusia purba ini ditemukan di Sangiran, Surakarta oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Nah, yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Ini berarti manusia kera tegak berdiri dengan ciri-ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, manusia purba ini ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil dekat Bengawan Solo, Surakarta tahun 1891. Dan merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Kedung Trubus, Trinil, Mojokerto, Sangiran, dan Ngandok. Homo. Berarti manusia ada beberapa jenis Homo, yaitu Homo soliensis, Homo wajakensis, dan Homo sapiens. Keadaan dan ciri fisik mereka lebih sempurna dibanding manusia purba sebelumnya. Di Indonesia, perkembangan dan perubahan manusia purba selalu terjadi masa ke masa. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam,
masa perundingan atau pertukangan. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Kehidupan di masa berburu dan meramu sangat identik dengan hidup berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan pada masa ini biasa disebut food gathering, yang berarti memanfaatkan dan mengambil makanan yang bersumber dari alam tanpa harus menanam atau mengolahnya dulu. Jadi murni alam. Peralatan yang digunakan pada masa ini adalah kapak perimbas atau untuk menebang kayu, memecahkan tulang dan menguliti binatang, dan kapak genggam untuk menggali umbi, memotong binatang buruan, serta alat serpi yang berfungsi sebagai pisau. Nah, saya akan menambahkan yang kedua, yaitu masa bercocok tanam atau food producing. Pada masa ini, manusia purba mulai mengenal kegiatan bercocok tanam, dan pada masa ini juga mereka sudah tinggal menetap di suatu tempat dan memiliki rumah. Namun, kegiatan berburu dan meramu masih belum hilang sepenuhnya dari kehidupan mereka. Alat-alat yang digunakan pada masa ini banyak terbuat dari batu yang dihaluskan seperti mata panah, gerabah, beliung besi, dan kapak lonjong. Dan yang ketiga itu ada masa perwendakian atau masa pertukangan. Jadi pada masa ini manusia purba sudah mengenal pembagian tugas atau kerja. Pertukangan dan pengecoran logam seperti perunggu juga sudah dikenal untuk memenuhi keperluan atau peralatan rumah tangga menurut geologi. Sekian perbincangan kami hari ini mengenai prasejarah yang ada di Indonesia. Maaf kalau podcast kita ini kualitasnya jelek, terus background backsoundnya terganggu ya karena seadanya. Adanya namanya juga masih pertama melakukan podcast kita ini. Kita nantikan episode selanjutnya di PSO Podcast Sampai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. kalau ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas selama yang